Halo semuanya, selamat datang di Daily Teknisi Mas Reza Channel. Dan kali ini kita kedatangan Infinix Hot 9 Play dengan kasus LCD pecah habis jatuh. Nah, langsung saja kita eksekusi ya. Nih karena untuk mematikannya susah. Tapi setelah aku coba ternyata masih bisa dimatikan ya. Oke. Setelah itu kita bongkar dulu cuy. Kita cabut SIM cardnya. Setelah itu kita kletek aja karena Hot 9 Play belum pakai lem ya. Jadi kita kletek aja. Terus setelah itu kita buka baut bagian mesin atasnya. Kita cabut dulu fingerprintnya karena di bawahnya itu ada baut ya. Nah, oke, setelah itu kita buka dan di sini stiker air di bagian mesin atas itu dia berwarna merah, jadi HP ini itu pernah kemasukan air cuy, tapi untungnya bagian mesin aman-aman aja ya. Jadi si usernya itu masih beruntung ya, walaupun mesin terkena air tapi dia masih bisa menyala gitu. Nah, seperti biasa kita tutup bagian kameranya agar tidak ada debu yang menempel. Setelah itu kita kletek bagian LCD-nya ya. Oke, dan Infinix Hot 9 Play itu kan fleksibel mesin charger ya, mesin bawah kan menyatu sama LCD. Jadi ini aku bongkar dulu bagian bawahnya, kita copot fleksibel bagian bawah, setelah itu kita congkel LCD-nya cuy. Nah, bahkan di mesin bagian bawah itu juga terkena air ya. Jadi ini kemungkinan sih usernya itu dia kecemplung ke dalam air ya, jatuh ke air gitu kan. Karena stiker air di bagian bawah maupun atas itu dia udah berwarna merah. Itu artinya air tuh pernah masuk ya. Tapi ini si usernya itu sangat beruntung karena mesinnya nggak mati total gitu, nggak korslet gitu. Nah, setelah LCD-nya terlepas, kita jangan lupa kita bersihkan lem-lem sisa yang masih menempel ya. Aku di sini pakai pinset untuk membersihkannya. Karena kalau nggak dibersihkan nanti kalau misalkan pemasangan LCD barunya itu nanti bakalan nggak presisi ya, karena masih ada lem yang menempel. Jadi ini aku bersihkan dulu.
diusahakan untuk bersih semua ya, tidak ada lem sisa. Kita bersihkan pakai sikat juga biar lem-lem yang kecil-kecil itu bisa hilang gitu. Dan apesnya itu aku ketemu HP yang di lem Alteco sama usernya ya. Jadi di bagian atas sebelah kanan itu dia ada lem Alteco, jadi si user itu sempat ngelem karena mungkin pas jatuh itu kan lemnya kan LCD-nya kan ngangkat ya, jadi dia itu inisiatif ngelem sendiri tapi pakai Alteco ya. Ini yang bikin pusing gitu. Ini aku berusaha sekeras mungkin ya, semaksimal mungkin agar lem Alteco-nya itu juga hilang gitu, biar nanti LCD barunya itu presisi. Ini aku menggunakan tang ya, tang potong buat menghilangkan keraknya. Tapi kalau misalkan ini kerak nggak hilang, ya alamat kita harus mengganti frame-nya gitu. Cuman ini aku sebelum ganti frame aku usahain biar nggak sampai ganti frame gitu. Saya usahain saya bersihkan semua kerak-keraknya gitu. Ini bahkan di bagian sensor proximity-nya itu dilem coy. Ya maklum aja sih, user kan nggak tahu ya. Jadi lem Alteco-nya itu sampai ke sensor proximity gitu. Yang mana kalau misalkan error, ya kalau ada panggilan masuk ya HP-nya mati gitu. Karena sensornya tertutup lem gitu. Jadi ini aku bersihkan dengan sekuat tenaga agar nanti benar-benar nggak ada lem lagi yang menempel. Nah oke, ini kayaknya cukup ya, udah bersih semua dan kita buka LCD yang baru ya. Nah ini aku dapat LCD merek Royal. Biasanya aku pakai Mitu atau OG ya, tapi di tokonya nggak ada, jadi ya nggak apa-apa lah, kita pakai Royal aja nggak apa-apa. Nah kita kletek pelindungnya ya, pelindung nggak tahu ini pelindung apa ya, kayaknya pelindung isolator ini, biar nggak ada shortnya gitu. Nah, terus setelah itu kita tempelin fleksibelnya ke body seperti ini ya. Oke, kita siapin bukan double tip, kita siapin solasi kertasnya ya, karena aku untuk untuk mengunci LC-nya itu pakai solasi ya. Ini aku coba dulu tanpa lem apakah presisi, dan alhamdulillah ya,
Setelah aku berjuang bersihin lemnya, bersihin lem sisa, dan juga bersihin lem Alteco, itu presisi cuy. Jadi usaha aku nggak sia-sia ya. Jadi presisi. Kita pasang saringan speaker yang atas ya. Terus seperti biasa ya, teknikku itu aku lem bagian bawah. Yang di bawah itu saya lem di bagian framenya. Dan untuk yang bagian samping kiri kanan dan atas itu aku lem di bagian LCD nya cuy. Dan untuk pengeleman bagian atas tuh hati-hati ya. Di bagian atas itu ada sensor proximity-nya. Jadi kita harus ngelemnya hati-hati gitu. Jangan dilem semua bagian atasnya gitu. Hanya sebagian ya. Biar sensor proximity-nya itu nggak tertutupi oleh lem. Oke, setelah udah dilem semua, kita masukkan ke bodinya. Oke, ini udah presisi. Setelah itu kita kunci dengan solasi kertas seperti ini. Nah, oke. Setelah dikunci seperti ini, kita diamkan selama 10 menit atau 5-10 menit gitu. Jadi sekian dulu untuk video daily teknisi untuk hari ini, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya cuy.